Waktunya sebentar ya Bunda. Kita ingin melakukan wawancara terkait tugas calon guru penggerak modul titik-titik satu, yaitu tentang pengambilan keputusan. Boleh? Silakan. Ada yang bisa Ibu bantu akan Ibu bantu. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Bunda selaku kepala sekolah pasti sering mengambil keputusan ya Bunda. Tapi dalam keputusan tersebut ada dilema-dilema atau rujukan moral yang pernah dialami gitu. Saya ingin bertanya kepada Bunda, gimana sih cara pengambilan keputusan Bunda selama menjadi kepala sekolah itu seperti apa itu? Ya, Ibu akan coba jawab. Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan terkadang untuk menyelesaikan suatu masalah, dan masalah itu selalu ada. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan itu ambil contoh yang seperti beberapa ini, di mana orang tua murid itu pasti mempunyai keinginan bahwa anaknya di sekolah di SD Negeri 05 akan menjadi lebih baik, mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik, meningkat, dan pastinya mereka ingin membantu sebisa mungkin. Nah, di situ mereka saling bekerja sama dengan orang tua yang lain sehingga adanya korlas, yaitu koordinator kelas. Nah, koordinator kelas ini memang tujuannya sebenarnya baik, di mana memudahkan komunikasi antara guru dan orang tua siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di masing-masing kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Namun, di sini nih terkadang korlas ini dapat menimbulkan masalah, di mana mereka sering mengambil keputusan sendiri, mengambil jalan tanpa berkomunikasi dengan guru atau kepala sekolah, sehingga menimbulkan sedikit masalah, di mana ada 1-2 orang tua siswa yang nggak menyetujui keputusan atau pendapat yang telah diambil oleh korlas. Di sini Ibu mengambil kebijakan yang memang sudah diputuskan oleh pimpinan kita di dinas, bahwa korlas itu tidak boleh di suatu sekolah, karena memang sudah ada beberapa laporan adanya penyimpangan yang terindikasi dari adanya korlas ini. Nah, disitulah dilema Ibu, antara korlas itu dibutuhkan karena dia akan membantu kemajuan sekolah, namun di satu sisi ada instruksi bahwa korlas itu tidak dibolehkan. Nah, di sini Ibu dalam mengambil keputusan, Ibu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, yaitu kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum, yang memang tugasnya membantu Ibu sebagai kepala sekolah dan berkoordinasi juga dengan guru-guru yang lain. Ya, intinya itu 2 orang wakil kepala sekolah yang dapat membantu Ibu di dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, juga teamwork di dalamnya. Nah, dari mereka Ibu bisa mendapatkan saran, masukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Seperti korlas kemarin, mereka berpendapat, ya Bu, kalau memang itu sudah keputusan dari dinas dan memang tidak dibolehkan, lagi pula korlas itu tidak ada payung hukumnya. Yang ada payung hukumnya adalah komite sekolah. Sudah kita putuskan, kita bubarkan korlas, karena korlas itu memang bisa menimbulkan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Kiranya itu yang bisa Ibu ambil sikap dalam menyelesaikan dilema-dilema yang ada di sekolah. Jadi tidak sendiri, ada pihak yang dilibatkan, dan
Ibu juga mengadakan pembinaan khususnya pada guru-guru dengan mengadakan rapat pembinaan paling tidak sebulan sekali. Demikian pula dengan komite, sering Ibu berkomunikasi, mengadakan pendekatan dengan mereka, menanyakan apakah di lapangan ada masalah-masalah atau tidak. Seperti itu. Baik Bu. Jadi ini sebenarnya dilemanya antara komite dibutuhkan, Korlas. oh ya, Korlas dibutuhkan, namun ini adanya sebuah penyimpangan yang nggak sejalan dengan tujuan dari sekolah itu sendiri. Nah tadi saya ingin menanyakan ini, kan adanya penyimpangan itu ya Bunda. Bunda cara mengidentifikasi kalau itu ada penyimpangan itu bagaimana caranya? Begini. Kita bisa melihat apa yang sudah mereka lakukan, kemudian adanya laporan-laporan yang masuk ke Ibu bahwa Bu, si A melakukan ini Bu, yang ternyata memang itu tidak dibolehkan gitu ya. Jadi Ibu bisa mendapatkan informasi dari pihak lain yang sampai ke Ibu bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan, dan Ibu pun bisa memantau, mengamati bagaimana yang sudah dilakukan oleh Korlas ini. Jadi dari hasil mengevaluasi, memantau, dan dari adanya laporan-laporan. Lalu kemudian langkah-langkahnya berkoordinasi dengan lokasi dan teamwork. Lalu jadwalnya di sini ada jadwal yang biasa ditentukan dalam melakukan pembinaan ya, setiap sebulan sekali, bisa dulu dan komite itu sendiri. Di antara tadi yang Bunda jelaskan, kira-kira langkah-langkah mana sih yang paling efektif gitu yang menurut Bunda dalam menyelesaikan masalah? Ini kan salah satunya ya. Kira-kira misalkan dari sekian masalah itu, penyelesaian masalah yang paling efektif itu dengan cara seperti apa? Kalau Ibu selalu berkoordinasi. Jadi setiap masalah itu tidak diselesaikan secara sendiri. Jangan mentang-mentang kita sebagai pimpinan mempunyai hak kekuasaan ini loh, saya tidak. Ibu selalu berkoordinasi. Itu yang garis bawahi. Berarti kalau misalkan saya cermati ya Bu, berarti setiap masalah itu selalu diselesaikan dengan cara koordinasi. Oke, dan itu dianggap paling mudah atau bagaimana? Maksudnya penyelesaian masalah yang paling mudah atau bukan? Atau ada lagi yang lebih mudah daripada ini penyelesaian masalahnya? Kalau menurut Ibu sih itu yang paling mudah. Dalam arti Ibu bukannya nggak punya ketegasan ya, karena memang kita berkoordinasi itu yang Ibu rasa memang paling mudah. Di pertanyaan terakhir ya Bunda. Dari semua hal yang tadi Bunda jelaskan gitu ya, kalau disampaikan kepada saya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bunda sendiri sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di lima etika? Banyak sebenarnya. Nah, pelajaran yang bisa Ibu dapatkan bahwa kita manusia selalu membutuhkan orang lain, di mana kerjasama, kekeluargaan, saling percaya itu sangat dibutuhkan. Itu saja. Ini masukan juga buat saya Bunda. Baiklah Bunda. Kita nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang penting kita punya niat baik bahwa kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu Devina. Waalaikumsalam Ibu. Mohon waktunya sebentar ya Bu Devina. Ya boleh. Tujuan saya datang kemari, saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di pendidikan calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu dalam pengambilan keputusan. Mohon izin ya Bu Devina ya. Silakan. Oke.
Bu Revina selaku kepala sekolah pasti sering mengambil keputusan. Ya. Nah, pasti di antara keputusan-keputusan tersebut, dalam pengambilan keputusan tersebut, pasti Bu Revina pernah mengalami dilema etika atau ada bujukan moral. Terkait hal tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Revina ya. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Revina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita mengidentifikasi masalah itu biasanya kita kan harus tahu dulu masalahnya, ya itu namanya mengidentifikasi. Terus kemudian kita cari informasi terkait masalah tersebut sebelum kita mengambil keputusan. Itu langkah-langkahnya seperti itu. Kalau misalnya kita biasanya mengidentifikasi itu kita cari dulu informasinya. Berarti mencari informasi terlebih dahulu. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau dia sama-sama benar, baik, ya itu kan dilema ya, dilema kita milih yang mana, itu sama-sama baik, pasti kita ambil yang terbaiknya ya. Terus kita bicara dengan teman-teman yang ada di sekolah, ini mana yang terbaik di antara masalah ini, dua keputusan ini. Berarti melibatkan teman-teman ya Bu? Melibatkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Jadi langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Ya, kita pelajari dulu masalahnya itu. Kemudian kita cari informasi kebenaran dari masalah tersebut. Baru kita duduk bersama teman-teman, kita bahas apakah keputusan yang tepat untuk masalah ini. Itu langkah-langkahnya. Oke. Berarti mempelajari masalah dan mencari informasi tentang kebenarannya ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif mengambil yang keputusan. Dirasa paling efektif itu? Ya pastinya kita bicara bersama teman-teman, itu efektif sekali. Oke. Jadi banyaklah masukan-masukan dari teman-teman sehingga keputusan itu benar-benar yang terbaik. Berarti ada masukan-masukan dari teman ya Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Iya, yang menjadi tantangan. Tantangannya itu pastinya tergantung masalahnya. Apakah kita masalahnya di sekolah, di dalam organisasi kita, ataukah dari siswa, gitu ya. Itu pasti ada masalah tantangan. Misalnya kalau dari siswa, pastinya orang tua siswa tuh ya. Kita yang paling jelimet kepada orang tua murid itu ya. Pastinya kalau itu kita panggil mereka, kita duduk bersama di sini. Kita selesaikan masalahnya, manakah yang terbaik keputusannya gitu. Iya, pasti ini banyak sekali ya tantangannya kalau melibatkan orang tua ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk itu penjadwalan pasti ada ya. Ada penjadwalan. Itu namanya pembinaan ya, pembinaan kepada guru atau karyawan sekolah. Kalau misalnya ada kasus yang memang benar-benar harus diselesaikan saat itu juga, itu langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi istilahnya kita luas untuk masalah itu. Kalau penjadwalan pasti ada. Ya, berarti yang sudah pastinya sih kan ada jadwal pembinaan. Ada pembinaan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya yang paling membantu itu teman-teman semua ya. Kita karena kalau kita berpikir sendiri itu biasanya kan agak kesulitan ya untuk memikirkan satu hal itu. Kita dengan bantuan teman-teman kita duduk bersama sehingga mudah gitu. Banyak yang dari masukan-masukan dari teman-teman mana yang terbaiknya. Jadi teman-teman lah yang membuat paling efektif gitu ya. Kita duduk bersama dengan teman-teman. Berarti ini berkolaborasi dengan teman ya Bu? Iya. Artinya teman di sini teman satu sekolah ya, artinya wakil kepala sekolah gitu ya, dan stakeholder yang ada. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang intinya adalah kalau kita mengambil satu keputusan, kita jangan langsung tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Kita benar-benar pikirkan dengan matang. Kalau perlu kita berkolaborasi dengan teman atau stakeholder yang ada, kita berkolaborasi. Sehingga keputusan yang kita dapat itu adalah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan berbagai pihak. Jadi kuncinya tidak tergesa-gesa dan ada kolaborasi, jadi tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Revina untuk waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.